Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di Kaligrafi School. Baik, di video ini kita akan mengetahui media apa saja untuk membuat kaligrafi Arab ya. Khususnya di sini media yang biasa digunakan dan wajib digunakan ya. Baik teman-teman, sebelumnya di video yang beberapa hari lalu saya telah membagikan yaitu alat-alat kaligrafi ya. Saya pastikan teman-teman di sini saya asumsikan sudah punya alatnya ya, atau sudah dari dulu sudah belajar begitu. Namun sekarang kita lebih dalam lagi apa saja media yang bisa digunakan untuk membuat kaligrafi ya. Langsung saja, yang pertama yaitu kertas HVS teman-teman ya. Nah di sini saran saya minimal 80 gram ya, atau GSM ya untuk ketebalannya. Lebih bagus yang 200 boleh misalnya, atau berapa begitu ya. Nah di sini kertas HVS teman-teman. Misalnya di rumah ada HVS bekas tapi masih ada kosong di belakangnya. Nah itu boleh dipakai saja teman-teman untuk latihan, untuk belajar ya. Nah alatnya bisa spidol atau stabilo atau juga handam begitu ya. Atau juga yang paling dasar yaitu pensil boleh. Kemudian kertas HVS ini banyak mereknya, silakan pakai merek apa saja, yang penting gramnya di sini teman-teman ya, minimal 80 gram ya. Ini HVS ini wajib teman-teman untuk pemula apalagi, karena ini harganya sangat murah dan terjangkau. Bahkan yang bekas-bekas itu yang belakangnya masih ada, masih putih, itu masih bisa digunakan ya. Silakan teman-teman digunakan HVS. Kemudian yang kedua yaitu kertas karton teman-teman ya. Nah biasanya yang dipakai ini untuk membuat kaligrafi itu warna putih teman-teman ya. Ini hasil karyanya, salah satunya yaitu bisa digunakan untuk kaligrafi mushaf. Kalau teman-teman lomba di MTQ maka itu digunakan di kaligrafi mushaf namanya ya. Nah untuk teman-teman yang sudah mahir di alatnya, misalnya menggunakan handam, maka silakan teman-teman terjun ke pakai karton. Kalau sudah biasa pakai cat langsung seperti ini boleh ya. Atau bisa juga yang satunya saya lupa, itu ada namanya kaligrafi naskah ya. Naskah bebas dan juga ada naskah pilihan. Nah itu teman-teman kalau ini searching aja di internet naskah ya. Kaligrafi naskah itu juga pakai karton teman-teman. Di MTQ wajib pakai karton ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kertas mukohar teman-teman ya. Nah ini bisa beli atau bisa bikin sendiri. Untuk caranya, tutorialnya ada di internet banyak teman-teman ya. Silakan di searching saja. Nah ini adalah contoh hasilnya, dan ini biasanya kertas mukohar ini tidak sembarangan orang menggunakan. Ini udah tingkatnya tingkat master teman-teman, atau tingkat yang super ahli di bidang kaligrafi. Dan ini biasanya dilombakan di skala internasional ya. Kalau di skala nasional ini maksudnya saya jarang lihat ada begitu ya. Kebanyakan ini digunakan untuk tingkat internasional ya. Silakan teman-teman jika ingin mencoba atau ingin langsung beli membuat sendiri, silakan untuk kertas mukoharnya ya. Yang selanjutnya itu adalah triplek teman-teman ya. Triplek ini boleh yang tebal atau tipis ya. Nah kalau kita ikut lomba kaligrafi ini juga ada di MTQ ya, baik itu kabupaten, kemudian provinsi ataupun nasional. Itu tingkatnya ini tipenya atau macam kaligrafi itu kaligrafi dekorasi ya. Nah dekorasi seperti ini hasil jadinya, yaitu campuran dari berbagai macam khot ya, atau jenis kaligrafinya ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu adalah kanvas teman-teman ya. Boleh yang kecil atau yang besar ya, silakan pakai saja. Kanvas ini kalau di MTQ yaitu dilombakan untuk kaligrafi kontemporer namanya ya, seperti ini. Jadi bisa dibilang seperti abstrak ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau membuat lukis kaligrafi dengan pemandangan yang mirip banget dengan hasil dari pemandangan itu, silakan. Kalau ini kan ya abstrak ya, jadi bentuk Ka'bahnya, bentuk pemandangannya ini abstrak, jadi tidak seperti halnya natural di alam ada begitu ya. Tapi ini mengadopsi atau memainkan imajinasi untuk memberikan pesan bahwa ayat ini menceritakan tentang hal tersebut dan dikombinasikan dengan dengan background dan warna yang sesuai begitu ya. Silakan teman-teman kalau sudah terbiasa dengan pakai cat, pakai koas, maka boleh elaborasi di kanvas teman-teman ya, dieksplor
kanvas. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan alat digital, yaitu komputer, tablet, dan HP ya. Dan ini berfungsi untuk kaligrafi digital. Dan di MTQ sekarang ini sudah ada yang namanya kaligrafi digital. Jadi sangat peluang teman-teman ya. Dan ini hasil beberapa karyanya kaligrafi digital, dan software-softwarenya ini berbagai macam teman-teman ya yang mendukung. Bisa misalnya Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa berfungsi untuk membuat gambar ya atau desain. Maka ini bisa dikombinasikan dengan pembuatan kaligrafi digital ya. Silakan teman-teman, jika sudah terbiasa dengan bermain di desain, maka ini lebih mudah untuk membuat kaligrafi digital ya. Nah, yang itu terakhir berarti, dan media lainnya ini apa saja teman-teman? Itu yang wajib ya, yang kita ketahui, dan bahkan skalanya sudah sampai internasional. Kemudian media lainnya apa saja? Misalnya tembok, itu media teman-teman. Di kaligrafi di masjid itu kan di tembok langsung. Nah, atau misalnya di aluminium, kalau kita pernah lihat orang-orang bikin kaligrafi di aluminium ini adalah media. Kemudian apalagi misalnya ada orang bikin kaligrafi di daun, nah berarti daun ini adalah medianya ya. Jadi sekarang ini sudah eksplorasinya sudah sangat banyak media-media kaligrafi. Nah, namun yang di sini saya tekankan yang wajib kita ketahui dan wajib kita coba yaitu tadi ya, adalah komputer, tablet atau HP, kemudian kanvas, triplek, kertas mukohar, kertas karton, dan kertas HPS ya. Itu. Kalau kertas-kertas yang lainnya banyak juga, misalnya kertas bekas kalender di rumah boleh dipakai itu. Atau kertas-kertas art paper gitu kan yang glossy itu juga bagus. Silakan teman-teman eksplorasi saja apa alat yang ada, media apa yang ada di rumah, itu coba digunakan saja sebagai media untuk pembuatan kaligrafi untuk latihan. Untuk awal-awal ya, untuk pemula ini sangat cocok. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk media membuat kaligrafi ini dan menjadi lebih semangat teman-teman untuk mencoba dan selalu berkarya. Baik, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.